Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kita berkesempatan hadir di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita, memberikan rahmah, kasih sayangnya, sehingga kita bisa menuntut ilmu kembali, meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, ikhwani fillah, rahimakumullah, hari ini kita ada atas izin Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan atas izin Allah Jalla wa'ala. Hari ini, malam ini, kita bisa hadir karena Allah menggerakkan hati kita agar kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan tentu sebuah nikmat yang amat luar biasa yang patut kita syukuri saat kita mendapatkan petunjuk, saat kita bisa beramal soleh. Akan tetapi banyak sekali di antara kita kaum muslimin yang lalai dari nikmat tersebut, sehingga yang terjadi adalah kufur nikmat, sehingga yang terjadi beramal tanpa ilmu, sehingga yang terjadi berilmu tanpa beramal, maupun sebaliknya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, terutama antum sebagai pemimpin, kepala keluarga, sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Disinilah letak bagaimana seorang mukmin untuk memahami lebih dalam agamanya. Hadirnya di majelis ilmu ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dari pembahasan ilmu loghah al-Arabiyah. Kita belajar bahasa Arab di sini. Kita hadir di majelis ilmu ini memiliki sebuah tujuan yang jelas. Tujuan itu tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa memahami ilmu tersebut. Ilmu yang berasal dari Allah Jalla wa'ala, yang Allah firmankan dan Allah turunkan melalui Malakul Jibril, Malaikat Jibril alaihi salam. Melalui Malaikat Jibril, wasilah lalu kepada Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbahagialah yang hadir di majelis ilmu ini. Sungguh sangat sedikit kita katakan, tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Majelis ilmu yang mempelajari ilmu bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan atas izin Allah, ada di antara angkatan pertama ya. Ya, kebetulan awal mula adanya takhasus bahasa Arab ini berawal di tahun 2017, ya ikhwan.
2017. Di mana di tahun 2017 ya ana mengajar offline kepada ummahat yang ingin belajar ya, belajar memahami bahasa Arab untuk bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih paham apa yang dibaca ketika dia membaca Al-Qur'an, apa yang dia dengar, apa yang ummahat dengar saat itu, saat ada banyak kajian-kajian sunnah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beranjak dari tahun 2017, lanjut di tahun 2018 offline ya, sampai di tahun 2020. Berlokasi di salah satu tempat di daerah Meruyung, Depok ya, Jawa Barat. Di sana sampai tahun 2020. Nah, ini jadi motivasi ya buat kita yang memulai kembali di awal tahun dan di awal bulan Rajab ya. Kepada antum ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, ingat bahwa Takhasus Bahasa Arab ini sudah lama ya. Pembahasan Durusul Lughah jilid 1, jilid 2, jilid 3 ini sebenarnya sudah lama. Dan ini angkatan bisa terbilang angkatan ke-6 ya. Antum ini masuk kepada anak angkatan ke-6 ya. Ini angkatan pertama itu dari tahun 2017 ya, 18, 19, 20 offline. Pertengahan akhir tahun 2020 atau awal tahun 2020 afwan. Awal tahun 2020 COVID-19 ya. Maka lockdown diganti dengan online ya. Tahun 2020 online, 2021, 2022, 2023 sampai 2024 ya, saat ini kita online. Baik itu ummahat maupun yang ikhwannya, ya al-aba, di situ bapak-bapaknya juga demikian. Oleh karena itu, ikhwani fillah, rahimakumullah, banyak sekali rintangan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Banyak sekali cobaan, tantangan kita. Ya, yang pertama dari mad'u. Ya, ini sedikit kita diskusi awal dulu ya terkait dengan program Takhasus Bahasa Arab kita agar lebih jelas antum memahami pencapaian dari program tersebut. Ya, banyak sekali tantangan. Di antara tantangannya, yang pertama itu mad'u. Apa itu mad'u? Orang yang kita ajarkan. Ya, orang yang kita ajarkan ini adalah yang berumah tangga, yang pikirannya sudah bercabang kemana-mana, yang biasa megang penggorengan, masak di dapur, yang biasa bekerja mencari nafkah ma'isyah. Ya, bahkan ada beberapa tahun yang lalu ya yang sedang kuliah ya di Abu Dhabi ya, di Abu Dhabi, belajar juga ya privat ya. Lalu ada yang dari Canberra dari Australia privat juga ya. Bukan takhasus berkumpul seperti ini ya, tapi mereka belajar juga ya. Itu kita mengkondisikan dengan program takhasus bahasa Arab kita, yaitu bagaimana metodologi mau dipahami dengan baik materi yang diajarkan itu bisa masuk ke dalam ya pemahaman ya mad'u orang yang kita ajarkan yang rata-rata punya kesibukan yang luar biasa. Ada yang sambil ngelonin anak, ada yang sambil masak, ada yang sambil bikinin kopi buat suaminya, ataupun sebaliknya, suaminya baru pulang ya. Seperti antum mungkin hadir ya saat di perjalanan ya, masih ada kesibukan ya, masih di perjalanan dan lain sebagainya. Kita pahami itu dan kita maklumi kondisi tersebut. Maka kita buat formula program di Takhasus Bahasa Arab ini bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab dari 3 hal.
al-qawaid lugawiyah, kaidah bahasa Arab dasar minimal. Ketika kita membaca Al-Quran, kita paham. Oh, itu ternyata kalimat mubtada khabar. Oh, itu ternyata kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Oh, itu ternyata kalimat na'at wal man'ut. Oh, itu ternyata huruf jar. Ternyata harokatnya dia bisa begini, kasrah. Dia bisa fathah, bisa dhammah. Ini dasar ya. Kita bicara lil mubtadi, untuk pemula. Bukan untuk yang expert ya, yang sudah lulusan pesantren ya, ataupun dari universitas bahasa Arab gitu ya. Tidak demikian. Jadi kita bisa paham minimal ketika membaca Al-Quran qawaidul lugawiyah. Yang kedua, al-mufradat. Ya, qawaidul lugawiyah itu dari nahunya dan dari sarafnya. Ilmu yang abstrak yang mungkin sulit dipahami, terutama bagi uh, ikhwan antum yang punya kesibukan banyak, kesibukan yang luar biasa, ya, yang pikirannya sudah bercabang kemana-mana, ya, maka kita sederhanakan ilmu nahu, ya, sedemikian rupa. Lalu yang kedua ilmu sorof, ya, yaitu berkaitan dengan kata kerja, ya, atau kita di dalam bahasa Indonesia ya kata kerja, dalam bahasa Inggris pun ada ya, demikian, ya, telah terjadi, ya, ada past tense, ada present, ada future tense dan lain sebagainya. Ya, dalam pendekatan uh, Al-Qur'an, pendekatan kita kepada Al-Qur'an, pendekatan kita kepada hadis, ya, dan lain sebagainya. Dan yang harus diperhatikan, ya, faktor tantangan kita sangat banyak ya, Ikhwan. Mungkin tidak perlu disebutkan satu persatu, di antaranya saja itu adalah program kita ditujukan kepada antum yang memiliki kesibukan padat, dan bagi yang tidak hadir pun kita berikan keluasan untuk menyimak via YouTube yang nanti setiap pekan akan di-share ya di grup, dan antum bisa lihat ya pada tanggal berapa ataupun pada pertemuan pekan keberapa antum tidak hadir, bisa antum dengarkan menggunakan YouTube, dan itu bisa di pause gitu ya, bisa dilanjutkan, bisa dipercepat, ya, dimundurkan videonya, jadi mudah untuk kita belajar, ya. Artinya perangkat media yang sudah ada, yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan melalui wasilah orang-orang kufar, kita pergunakan untuk kebaikan. Bukan kita jauhi, tapi kita gunakan apabila itu mendapatkan maslahat yang banyak. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini mungkin yang harus kita ingat ya. Dan antum juga harus memahami bahwa proses belajar itu tulus zaman. Waktunya lama. Ya, yang angkatan pertama saja ya sudah 7 tahun, ya masuk jalan 7 tahun, masih belajar. Tapi alhamdulillah terlihat hasilnya. Dari kurang lebih 20 orang, terseleksi sisa 3 atau 4 orang. 4 orang yang masih konsisten belajar. 7 tahun jalan 7 tahun ya. 6 tahun jalan 7 tahun belajar di Tahasus Bahasa Arab ini. Dan apa benefit yang sudah didapatkan? Ada yang buka kelas bahasa Arab, ya ikhwan, coba bayangkan. Ibu-ibu ya, buka kelas bahasa Arab. Ada yang buka kelas tahsin, lalu dipahami dengan dalam sudut pandang bahasa Arab. Luar biasa. Ada yang mengajarkan anaknya sampai anaknya lulus ya SMA. Ya. Ini jadi perhatian ya untuk kita semua, bahwa yang kita cari bukan keaktifan bahasa, ya, hiwar di percakapan, diperbanyak percakapan, tanya jawab tentang bahasa Arab dan lain sebagainya, tatbiqul lughah, praktek bahasa Arab, sehingga kita bisa mahir, ya,
menggunakan bahasa Arab aktif, bukan itu tujuan kita di sini. Ya, itu mudah untuk dijalani dengan pembiasaan, dengan latihan. Berapa banyak orang yang hanya mendengarkan YouTube, dia bisa pandai berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, apapun bahasanya, dengan belajar otodidak. Tapi itu hanya sekedar di lisan. Bagaimana dengan qawaid, kaidah? Butuh guru. Suhbatu ustadzin, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Butuh dampingan guru. Tidak bisa belajar kita otodidak. Apalagi ini kita menempel ilmu bahasa Arab ini kepada Al-Quran. Jangan sembarangan mengartikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Salah mengartikan bisa berdampak fatal bagi diri kita. Dan ini menjadi perhatian buat kita untuk memahami niat kita dan juga memahami arah tujuan kita di takhasus bahasa Arab ini untuk ikhwan sekalian. Dan kita harapkan antum bisa memahami dengan baik kenapa kondisi kita ya saat ini ya butuh apa namanya perbaikan, evaluasi ya. Di antaranya yaitu karena kita akan mencoba terus menggunakan metodologi yang bisa dipahami oleh antum sekalian. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna, Insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ya ikhwan, ini jadi evaluasi kita ya. Ada masukan, ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan kita. Kalau di kelas I ini sudah berapa bulan ya belajar bahasa Arab? Ada yang tahu? Dari Juni 2023, Ustaz. Masya Allah. Juni ya, 2023. Pasang Juni surut ya. 2023. Iya, Ustaz. Nah, iya. Surat, Ustaz. Kita coba konsistenkan itu pada diri kita ya. Tentu menjadi muhasabah ya. Kita berharap setiap pekan itu hadir, baik itu Pak Rafiq, Pak Andriana, Pak Pandu, dan ahlan wa sahlan kepada Pak Umar ya di sini ya, Masya Allah telah hadir juga tambahan dari ikhwan kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya. Nah, ya, alhamdulillah. Baik. Hal min soal, ada yang ditanyakan ya ikhwan? Maafi soal. Mafi soal. Alhamdulillah. Baik. Toyib, nuasil, kita akan coba memulai kembali dengan mukaddimah. Ya, ingat mukaddimah ini pasti berkaitan dengan pembahasan. Ya, sedikit informasi juga untuk apa namanya yang baru hadir ya, yaitu Pak Umar. Ini berkaitan dengan kitab yang diajarkan adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan pembahasannya sudah masuk di halaman 42 ya. Akan tetapi ya tentu pembahasan kita ini masih dasar ya. Ya, masih dasar dan masih berjuang bersama-sama. Ya, masih berjuang bersama-sama. Nah, ya. Baik. Apakah sudah memiliki kitabnya? Udah Ustaz. Alas, alhamdulillah. Baik, ya. Kita bahas mukaddimah di papan tulis ya. Antum bisa melihat ya di papan tulis. Ini adalah sebuah kalimat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz, bersabda. anak salah Nah, buku. oh, Bukan buku dulu apa? bukunya apa? Al-Arabiyah. Oh, Al-Arabiyyah Karena Baina di Yaday. rumah satu lagi ada apa? Naam, ya, la ba'sa bihi. Karena kita belum mulai ya, belum mulai membahas kitab, jadi nggak apa-apa. Mungkin dipersiapkan untuk pekan depan. Ya, kita coba untuk mukaddimah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil mauti sakaratun. Ya, Inna lil mauti sakaratun. Ya, apa yang pernah kita pelajari di sini? Ini sedikit mengingat ya, murojaah sebenarnya. Ya, kata li ya. Kata li. Li ini huruf apa? Li. Jar, Ustaz. Jar. Huruf jar. Ada berapa huruf jar? Ingat. Karena tambahkan min. Contohnya apa lagi? Fi. Fi. I. I. Apa lagi? Ala. Ala. Apa lagi? Satu lagi yang baru kita pelajari nih. Ila. Ila. Sahih. Masya Allah. Ada 4 tambahan li jadi 5. Ya, untuk di kelas I ya. Nah, kelas I, kelas ikhwan ya di sini. Ya. Total dari huruf jar itu ada 9 ya ikhwan. Ya, totalnya ada 9. Tentu belajar itu, belajar apapun ya, pelajarannya itu harus bertahap. Qalilan faqalilan, mahlan mahlan. Jadi tahapan kita di sini baru 5. Ada min, fi, ala, ila. Dan satu lagi tambahan li. Ya, li itu mengkasrahkan. Jadi dia masuk bagian dari harf jar atau huruf jar. Nah, yang seperti itu tidak ada di dalam kitab. Ya, lebih detail. Nanti ada di pelajaran nahwu. Ya, di pelajaran nahwu. Maka dari itulah ini di antara kurikulum kita di Tahfiz Bahasa Arab itu di pelajaran ke-15 ya. Nanti antum akan wajib membeli kitab lagi tambahan. Ya, kitab nahwu ya dan kitab sharaf. Ya, kalau nanti sudah masuk ke pelajaran 15 sebagaimana kelas-kelas yang lain pun demikian. Ya, untuk menguatkan ilmu nahwu dan sharaf kita, tasrif ya. Adapun saat ini hanya pengenalan, bukan penjurusan. Ya, perincian, bukan. Pengenalan saja. Oh, min, fi, ala, ila, min dari fi di dalam atau di ala di atas atau atas, ila ke atau kepada, li itu untuk atau milik ya. Hanya itu penggunaannya, bikin kalimat, membuat kalimatnya, hanya itu saja. Nanti detail i'rabnya dan lain sebagainya itu tahapan berikut. Tahapan berikut. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Ya. Oleh karena itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan inna lil mauti sakaratun. Inna kita belum belajar. Itu nanti ada di kelas ba. Inna artinya sesungguhnya. Lil mauti. Ya, li untuk, milik, pada. Ini uniknya ya bahasa Arab ya ikhwan. Satu kata maknanya bisa berbeda-beda. Satu mufradat maknanya bisa berbeda-beda tergantung kalimat. Ya, tergantung apa? Tergantung apa ya, ikhwan? Kalimat. Kalimat. Ya, tergantung kalimatnya. Jadi li di sini apa? Pada. Ya. Sesungguhnya pada al-maut. Ma mana al-maut ya ikhwan? Kematian. Apa? Kematian. 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 Ya. Mati itu bahasa Arab ya ikhwan. Mati dari kata mata yamutu. Jadi tidak salah kalau seumpama nih antum mendengar, wah ada yang meninggal. Lalu kita bilang, ya, oh si Ahmad mati dengan
ada kucing tertabrak. Oh, kucingnya mati. Ya, di dalam bahasa kita sopan tidak kalau kita bilang orang mati? Bahasa kita kurang sopan. Kurang sopan ya. Tapi artinya benar. Maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Hanya saja al-adah, kebiasaan. Maka ada istilah al-adah muhakkamah. Dalam sebuah kaidah usul fiqh bahwa al-adatu muhakkam. Kebiasaan itu menjadi sebuah hukum. Meskipun itu adalah sebuah penyimpangan bahasa. Ya. Ini jadi pelajaran buat kita lebih dewasa ya, ikhwan. Ketika kita mendengar ada istilah, oh bukan muhrimnya. Kira-kira betul atau salah? Betul atau salah ya, ikhwan? Salah. Salah yang Kak, betul apa? Betul. Hah? kalimatnya Ustaz. Anti bukan muhrim. Kamu bukan muhrim. Yang betul apa? Muhrim. Mahrom. Mahrom. Mahromnya. Mahrom. Ya, antum bukan mahrom. Antum bukan muhrim. Ya. Muhrim yang Ini kan, melaksanakan ibadah Ustaz. muhrim Di itu orang umroh. yang berihram. Iya, berihram. Jadi pakai Berihram. pakaian ihram. Ya, itu kan penyimpangan bahasa. Anggaplah kita di negeri kita nih orang biasa bilang muhrim. Apakah kita akan menyalahkan, ini salah, ini sesat. Apakah demikian? Enggak. Tidak Ustaz. Enggak, tidak. Itu namanya penyimpangan bahasa. Ya, karena di negeri kita terbiasa kata muhrim. Apakah kita harus menggunakan kata muhrim? Jika kita sudah tahu, jangan menggunakan kata muhrim. Dan kita maklumi. Dan kita usahakan memberikan edukasi. Ini terkadang ya, orang belajar bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab. Langsung menyalah-nyalahkan. Ya, itu nggak boleh tuh bilang muhrim salah itu. Ya, sudah underestimate. Ya, bukan cuman muhrim aja. Kita ke musolah gitu kan. Musolah. Orang kita tahu musolah apa? Apa Pak Andriana? Apa Ustaz? Sholat Musolah. Kita tahu musola, musolah itu tempat apa? tempat sholat. Ya kita tahu kan tempatnya kecil gitu ya. Iya. Iya, di bandara ada musolahnya. Di tempat makan ada musolahnya. Gitu ya. Iya. Ternyata kan bukan itu musola. Ya. Definisi musola itu adalah mal'ab, maidan. Di dalam bahasa Arab. Artinya tempat lapangan yang luas. Biasa untuk melaksanakan Idul Fitri, sholatul Idul Fitri, dan sholatul Idul Adha. Itu namanya musola. Ya, antum cari ya kalau antum yang umroh gitu ya ke bandara ya, mampir ke Jeddah kan, turun di Jeddah atau di Madinah. Bandara di sana. Cari ada musola atau tidak? Ya. Nah, ini Pak Andriana mungkin yang sudah pernah umroh. Pernah nyari ya? Karena belum Ustaz, doain aja. Oh, belum ya. Mudah-mudahan ya, memudahkan ya. Pak Rafiq misalkan. Ya, ini kita interaktif dulu nih. Sebelum pembahasan lebih rumit ya. Pak Rafiq ya, bisa aktif ya. Bisa Ustaz, Atau Pak insya Allah. bisa ya, yang pernah umroh. Pernah nyari musola nggak di bandara? Dari musola pas lagi di Indonesia aja Ustaz. Pas pas di sana Di enggak Indonesia. kayaknya. Heeh. Iya, iya betul. Ya, nggak ada. Ya, kalau di Malaysia surau gitu ya. Nggak ada. Di Madinah, di Mekah nggak ada musola. Yang disebut dengan musola itu tempat lapangan buat untuk sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Apakah kita salahkan?
Tentu tidak, karena penyimpangan bahasa. Iya, iya. Jadi jangan jangan salah ini gitu ya. Ada seorang ustadz ya, ini kita bicara ya, kita nggak nyebut ya ustadznya siapa. Ya, lalu dibilang ini ada penyimpangan bahasa. Ada orang nulis ya bismillah dibalas wa bismillah ya. Lalu dibilang salah ini. Wah, dan menekankan sebuah kesalahan yang seakan-akan itu kesalahan besar. Padahal itu adalah penyimpangan bahasa ya. Hmm. Kadangkala kita bilang bismillah dibalas wa bismillah. Nggak ada juga, nggak ada. Kalau kita gunakan gimana? Di negeri kita karena sudah terbiasa, ya nggak ada masalah. Semua paham. Tapi karena di Arab itu tidak ada, maka itu sebuah kaidah yang salah, keliru. Ya, dan kita harus tahu kebenaran dan kita berusaha untuk memaklumi dalam penyimpangan bahasa. Paham Bahasa. insyaallah. Baik, insyaallah. Nah, insya Allah. Ustadz, ini musola masuk di bahasa Indonesia juga ya jadinya kan. Iya, betul. Jadi pas dari bahasa Arab artinya yang kayak tempat lapang tadi untuk sholatnya. Tapi pas lagi masuk ke Indonesia, ya serapannya berubah jadi ya apa tempat sholat atau yang kecil kayak gitu, tempat buat sholat yang kecil kayak seperti Betul. di apa bandara kayak gitu Ustaz ya. Betul, betul, betul. Tapi kalau bahasa Arabnya kalau di kayak bandara gitu ada tempat sholat itu apa ya Ustaz ya? Kayak Masjid, masjid juga sebutannya. masjid. Ya, kita tahunya masjid itu pokoknya ada ini. Kita bedakan ya kriteria musola dan masjid versi orang Indonesia. Musola Iya. itu tidak ada sholat Sholat Jumat. Jumat. Kalau Iya. masjid ada, Iya. gitu ya. Nah, Iya. kalau di Timur Tengah ya, terutama di Saudi, ya, yang kecil tempatnya masjid, yang besar namanya masjid jami' namanya. Oh Ya. iya. Masjid jami' seperti di Dubai di tempat salah satu ketua Hamas yang wafat ya disolatkan di mana itu di Timur Tengah ya di Uni Emirat ya di Masjid Jami' ya Muhammad bin Abdul Wahab namanya. Itu Jami' masjid besar namanya. Kalau masjid yang kecil-kecil kayak Masjid Abu Bakar, Masjid Umar ya. Kalau yang pernah kan umroh tahu tuh mampir-mampir ke masjid ya. Itu mau kecil mau gede masjid namanya. Bukan musola. Itu penyimpangan bahasa yang sering kita dengar. Almarhum juga tuh. Ya, pernah dengar ya? Iya Almarhum, Ustaz. almarhumah. Nah, marhum, maf'ul, bagian dari objek, artinya almarhum yang dirahmati, artinya. Bukan semoga Allah rahmati, tapi yang dirahmati. Berarti kalau yang dirahmati apa? Sesuatu pasti dirahmati. Ini juga keliru. Ya, penyimpangan bahasa. Ya, yang lebih repot lagi, yang sudah masuk ke dalam ranah akidah, ketika ada seorang kafir, lalu kita bilang, oh dulu almarhum, ya, almarhum apa namanya fulan, padahal apa orang Kristen, orang orang Nasrani misalnya, ya kita bilang almarhum juga, ya kita bilang almarhum juga, maka itu sudah masuk ke dalam ranah akidah, ya dan hukumnya haram. Lalu bagaimana kalimat yang sahih? Rahimahullah. Semoga Allah rahmati. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati untuk perempuan pakai H. Rahimahallah, rahimahullah. Atau Allahu yarham. Ya. Ini penyimpangan-penyimpangan bahasa ini kan kita harus tahu. Jangan sampai kita benar-benar buta ya ikhwan. Bahkan ada di daerah ya, anak pesantren, bukan pesantren sunnah, pulang dari pesantren ya ke kampung halamannya. Dia biasa pakai sandal jepit,
swallow ya, ditulis, diukir ya, tujuannya agar tidak hilang ketika di pesantren kan sendal banyak ya. Ya diukir, ditulis pakai spidol gitu ya, ditulis pakai bahasa Arab. Al-yamin, al-yasar. Lalu ditandai ya bahwa ini milik si fulan. Al-yamin, al-yasar. Tulis pakai bahasa Arab. Sampai di kampung halaman, ini kisah nyata. Kampung halamannya di daerah di luar Pulau Jawa. Dia sholat, ditegur oleh salah satu jamaah masjid. Ya, lalu mengatakan bahwa ya anak ini penistaan agama. Kenapa? Karena sandalnya itu ada ayat Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini kejahilan ya ikhwan. Hanya bertuliskan tulisan Arab dibilang ayat Quran. Ditulis tulisan Arab dianggapnya apa? Asmaul Husna. Ya. Padahal al-yamin, apa al-yamin? Sendal kanan. Al-yamin itu kanan, yamin. Al-yumna. Al-yasar itu kiri. Kita pakai sendal kan kanan kiri. Yang kanan ditandain yamin. Ya, yang kiri yasar. Dianggapnya apa? Asmaul Husna. Ya, ini kejahilan yang kita berusaha belajar ilmu bahasa Arab ini untuk apa? Irtifa'ul jahal, mengangkat kebodohan pada diri kita. Ya, setidaknya jangan buta huruf tentang bahasa Arab. Ya, mufradat minimal ada, meskipun masih sedikit kita belajar. Tapi tahu gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah yang ini bikin kita sedih ya mendengarnya. Ya beberapa tahun yang lalu ketika lagi musim terorisme juga sama kan ya. Mungkin pernah dengar ya informasinya ketika Densus 88 menangkap salah satu terduga terorisme ya, lalu ditemukan barang bukti. Ya barang bukti tulisan ke bahasa Arab ya, Arab gundul. Lalu Densus 88 menduga ini adalah dugaan sementara ya, buku untuk merakit bom. Ternyata buku itu tulisannya apa ya, Pak? Antum tahu kayaknya. Apa bukunya tulisannya? Ada yang tahu? Resep ya Sat, ya, kalau nggak salah Sat. Hah? Resep makanan bukan ya Sat? Oh, Cak. ya apa ada yang resep makanan ada, beda lagi. Ini Oh tulisannya beda apa? lagi. Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natikina biha. Yang antum Buku punya, bahasa Arab. yang antum pelajari, Ke dibilang bahasa apa? Arab. La haula wala quwata illa billah. Ini karena orang nggak ngerti bahasa Arab ya, Tuhan. Ya, karena nggak ngerti. Buku Rasulullah dibilang buku apa? Buku ngerakit bom. Ya, kita saat ini lagi belajar Rasulullah. Kita mau rakit bom kan? Enggak demikian ya, Tuhan. Ya, dan ini dia yang harus diperhatikan untuk kita semua. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan ya, Ikhwan. Kita coba diskusi. Silakan. Ustadz, kalau silaturahmi itu gimana Ustadz? Hmm, apa tuh silaturahmi maksudnya gimana? Apanya? Apa? Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, Mm-mm. hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, Mm-mm. silaturahmi ini sesama muslim atau dalam saudara kandung itu. Iya. Nah, baik. Dalam hadis bahwa orang yang eh, bersilaturahim ya, bukan silaturahmi ya. Ini Ya, juga salah juga nih. Ya. Jadi yang sahih apa? silaturahim. Silaturahim. Ya. Silaturahim dalam sebuah hadis kita pernah mendengar ya. Banyak hadis diantaranya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi."
wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, ya, atau kita sebut silaturrahim, ya. Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, ya, dan dipanjangkan ayun sa'alahu fi athari, ya, umurnya, dipanjangkan umurnya, maka dia wajib menyambung silaturrahim. Di Indonesia jadi namanya silaturahmi, ya. Nah, makna silaturahim ini harus diluruskan. Oh, kita harus silaturahim nih. Kemana? Ke teman lama, ya. Teman tempat kerja dulu, ya. Silaturahim biar nggak putus hubungan silaturahim. Apakah itu yang disebut dengan silaturahim? Tentu tidak. Ya, silaturahim itu antar rahim. Silah dari kata wasala yasilu, menyambung sampai kepada ar-rahim, ya. Rahim ini adalah rahim dari keluarga kita, kerabat kita, mau yang dekat maupun yang jauh, ya. Maka ini disebut dengan silaturahim. Kalau orang yang kita hanya teman, bukan keluarga, bukan saudara, atau bukan satu rahim, ya, dan bukan keluarga jauh juga, maka bukan disebut dengan silaturahim, tapi disebut dengan ukhuwatul islamiyah, ya. Artinya ukhuwah islamiyah, tali persaudaraan. Itu pahalanya tersendiri, ya. Pahalanya tersendiri, bukan pahala, ya, itu tadi, ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dia mendapatkan pahalanya tersendiri. Apakah nggak dapat pahala? Tetap dapat pahala, ya. Nah, seperti itu. Paham tuh, insyaallah. Ustadz, berarti ini ya selain rahim berarti sedarah juga ya Ustadz ya? Misalnya dari kakek gitu kan ke paman, Ah, ke betul, om gitu. betul. Meskipun bukan mahram lagi, nggak masalah. Itu silaturahim juga. Dari buyut misalkan. Oh, Ya, ini ada keluarga jauh. Misalkan Pak Andriana orang mana Pak Andriana? Depok Ustadz. Oh, Depok. Ya, Bapak Ibu maksudnya, orang tua. Oh, Jakarta sama Bogor Ustadz. Oh, Jakarta sama Bogor dekat ya. Iya deket Ustadz. Misalkan dari Bogor, ya ternyata buyutnya dari Pak Andriana itu orang Bogor dari mana gitu ya. Jauh ya. Kita wajib silaturahim, menjalin tali silaturahmi, ya. Meskipun kita nggak kenal, kita sampaikan silsilah kita. Oh, dulu misalkan Akhi Umar, ya, Pak Umar, ya, marganya Balfas, ya, keturunan Balfas gitu ya. Alaysa kadzalik? Sah. Nah, ya, Bala ya. Ya. Misalkan ya. Ternyata ketemu sama-sama Balfas, ya bisa cari tuh silsilahnya. Meskipun ya dari jalurnya berbeda, ya. Seperti Ustadz Syafiq ya, bahasa lama, ya, dengan Ustadz Khalid, ya, sama-sama bahasa lama tapi beda jalur, ya. Tapi kalau kita urutkan nanti ke buyut, itu sama, ya, sama. Apakah disebut dengan silaturahim juga satu klan gitu ya, jamaah, ya, bisa. Kalau niatnya ya itu tadi, menjalin tali silaturahim. Tapi kalau kita niatkan, oh dari Nabi Adam kan kita keluar dari Nabi Adam gitu ya. Maka bukan, ya, bukan demikian pemahaman kita tentang silaturahim. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan ya, ikhwan. Ya. Maafis Hal-hal soal. maafis soal. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, sesungguhnya pada kematian itu ada namanya sakarat. Nah, orang Indonesia sudah tahu tuh, sekarat. Anak tanya nih sama orang Indonesia di sini, ya, yang orang Depok, Pak Andriana, ya.
Pak Andriana kan orang Depok, orang Indonesia gitu ya. Iya, Dia Betawi bisa Depok ya. Nah, itu sekarat itu apa artinya? sakarat mau meninggal, Ustaz. Mau meninggal. Tapi belum meninggal ya. Ya, hampir. Belum Hampir meninggal. belum meninggal. Misalkan, wah, ini motor saya bensinnya sekarat nih gitu. Ya. Berarti Hampir, motornya hampir belum habis. meninggal. Hampir Oh, hampir habis. habis. Hampir habis. Nah, ya, syukron Pak Andriana. Pak Pandu. Wan. Nah, ya. Sekarat itu apa Pak Pandu? Atau Pak Rafiq ya, yang aktif boleh atau Pak Omar ya, silakan. Pak Rafiq ya, silakan. Ya, eh, sakit ya Sat ya? Sakaro, sakaro, Sekarat sakit ya, sakit. sekarat sakit ya. Nah, Hmm. ya, bisa juga demikian ya. Dari apa yang tadi disampaikan oleh antum sekalian, semuanya benar. Karena sakarat bisa dibilang sakit, bisa dibilang penghabisan, ya, bisa dibilang eh, diambil dari kata sakaro. Mungkin pernah mendengar kata sakarin. Ah, ini Ana agak melenceng nih. Pernah dengar gak kata sakarin? Antum pernah dengar? Enggak pernah. Pernah Nggak Sat, pernah ya? pemanis buatan. Eh, Manis buatan. Ya, Iya, ternyata pemanis. itu masih satu nyambung tuh. Masih keterikatan. Ya. Kok dari penghabisan, dari sekarat sakit, nyambung-nyambung ke pemanis buatan, sakarin gitu ya. Apakah nyambung? Nah, ya. Jadi diambil dari kata sakara yaskuru. Artinya adalah memabukkan. Kok ternyata beda lagi nih artinya. Memabukkan. Maksudnya bagaimana? Ya, kita harus belajar dari tatanan bahasa asal kata bahasa Arabnya. Karena kita tahu bahasa Indonesia dengan bahasa Arab lebih tua bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris lebih tua bahasa Arab. Ya, dan bahasa Arab itu bahasa tertua ya, bersamaan dengan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Suryani, bahasa-bahasa orang-orang Timur Tengah dari Irak sampai ke Turki. Itu bahasa tertua di sana. Nah, Ustadz, kalau ada kita nih yang klaim bahasa Cina lebih tua, Ustadz. ada yang klaim bahasa bahasa Cina, ya, ada juga yang mengklaim bahasa bahasa Cina dan penyebaran ya ada yang demikian. Itu secara histori ya. Ternyata ada yang lebih tua lagi ya, sebelum Masehi ya. Dan bahasa Cina, ini sedikit tambahan ini melenceng lagi nih. Bahasa Cina itu berasal dari rumpun Yefitik, dari keluarga Yafid bin Nuh alaihi salam. Ya. Dan keluarga Yafid ini ya melebar melalang buana dan dari apa namanya? Asia Tengah ya, termasuk sampai ke Cina ya. Cina itu pusat peradabannya, Mongol itu pusat peradabannya, sampai ke Rusia, sampai ke negeri Balkan, Eropa. Itu keluarga dari Yafid bin Nuh. Maka tidak salah kalau kita katakan bahasa Cina itu bahasa tertua juga dari rumpun Yafid. Nah, yang kita bahas ini dari rumpunnya mana? Dari bahasa rumpunnya Sam bin Nuh, ya, keturunannya para nabi dan para rasul, ya. Meskipun kita tahu ya, nanti antum akan tercengang juga. Ternyata di Cina juga ada nabi dari Cina, ya. Nabi dari Cina ada, ya. Kenapa? Karena persilangan pernikahan dari keturunan Sam bin Nuh dengan keturunan Yafid bin Nuh, ya, alaihi salam. Ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kita bicara bahasa tertua dari rumpun Sam bin Nuh adalah bahasa Arab di antaranya. Ya, dari kata sakara artinya memabukkan. Kenapa disebut memabukkan pada akar katanya? Karena memabukkan itu menghilangkan akal. Dan sesuatu yang menghilangkan akal pasti memabukkan. Dan setiap yang menghilangkan akal bukan hanya memabukkan. Apa saja?
ketika ruh dan jasad terpisah. Kapan itu? Saat malakul maut menghampiri kita, ajal menghampiri kita. Maka disebut sekarat. Orang Indonesia bilang sekarat. Ya, karena akalnya sudah mulai hilang, kesadarannya sudah mulai hilang. Sebagaimana orang yang mabuk, kesadarannya hilang. Ya, sukaro. Ya, mereka mabuk. Ya, wa antum sukara. Dan kalian dalam kondisi mabuk, hilang akalnya. Di dalam ayat Al-Quran. Ya, oleh karena itulah, ya, sakarat itu adalah rasa yang dimana hilang akal dan menyakitkan. Ditambah menyakitkan bagi kita dan tidak pernah dirasakan kecuali orang-orang yang sekarat saja. Ya, jadi tidak pernah. Kalau antum pernah ngerasain sakit yang luar biasa, ternyata ada ya rasa sakit yang lebih luar biasa dan belum pernah kita alami bagi orang yang hidup. Apa itu? Ketika kita sakarat, kita sekarat, kita merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan. Ya, Adha'u haulin fid dunya wal akhirah. Kata sahabat Syaddad bin Aus ya, radhiyallahu taala anhu, sangat mengerikan. Kengerian yang sangat luar biasa sekarat itu. Ya, bagi orang mukmin. Kita bicara orang mukmin ini ngeri nih. Ya, antum bayangkan saja Nabi SAW di pangkuan Aisyah itu keringat dingin menggigil, demam, itu sakitnya luar biasa. Sampai Aisyah itu ya merasakan kesedihan yang mendalam. Itu Nabi utusan Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Seperti itu. Paham dong insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Tayyib. Dan untuk jadwal kita insyaallah di setiap hari Jumat ya. Malam Sabtu pada pukul 20.00 karena saat ini azan Isya 19.30 ya. Insyaallah cukup ya untuk yang rumahnya masjidnya dekat atau musolah lagi ya. Musolahnya dekat gitu ya. Betul anak musolah dekat jadi kita langsung 20.00 bisa hadir, lebih lewat juga silakan karena waktunya mepet dengan waktu Isya dan kita selesai sampai pukul 21 ya ataupun kurang lebih ataupun kurang ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini sebagai mukaddimah kita dan diharapkan untuk mempersiapkan kitabnya Durusul Lughahnya di halaman 42 kita mulai lagi lebih sederhana, kita akan jabarkan dan kita berharap untuk hadir kepada antum sekalian. Ini sudah Allah mudahkan dengan adanya media Zoom ya. Nah, antum yang sedang naik mobil, perjalanan ya, sedang ada kegiatan, masih banyak kegiatan di luar, itu bisa menggunakan Zoom dan bisa izin dengan menyimak ya. Jadi antum nggak usah pusing-pusing. Bilang aja, Ana sedang menyimak, tidak bisa menjawab interaktif gitu. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.